Baik, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mas IM. Kita saat ini berada di Klaten ya, di daerah Ceper. Saat ini kita mau review mobil sekaligus mau jual. Ini di belakang saya ada sebuah City Car. Tahunnya tahun 2020. Tahun pembuatan 2019, cuma dia pembelian tahun 2020. Kondisinya ya nanti kita review, sekaligus nanti kita sampaikan berapa harganya. Tapi sebelum dilanjut, monggo di like dulu, di subscribe channel Vlog agar kita dapat video menarik berikutnya. Nah, sekarang kita cek ya kondisi unitnya. Ini adalah Brio tipe, sebentar, tipenya kok saya lupa. Ini dari luar ya, Brio Satya tipenya mana ini? Nggak kelihatan. Tipe E ya. Sebentar, kita cek STNK-nya. Nah, betul, Brio Satya 1,2 tipe E. Nah, tahun pembuatan tahun 2019, pembelian atau SNK tahun 2020. Nah, jadi platnya tahun 2020 awal ya, ini 0125. Nah, ini karena unit baru 1 tahun ya, saya rasa nggak akan banyak review karena memang kondisinya mesti seperti baru, cuma karena ini sudah dipakai tentu adalah kondisinya kondisi bekas. Nah, ini secara luar, secara bodi luar ini ada bekas pemakaian di sini. Nih, lecet nih. Kemudian ini ada dekok di sini. Kemudian yang depan juga ini ada bekas gasrut sedikit ini di bumper. Nah, cuma ini mobil ini sama pemiliknya sudah diasuransikan ya, asuransi Alres selama 5 tahun. Jadi kalaupun ada resiko kerusakan begini, ini bisa diklaim asuransi. Cuma ini belum sempat aja. Jadi bisa diklaim asuransi per kejadian. Ini ada biaya sekitar kurang lebih 300.000. Nanti untuk biaya perbaikan selebihnya nanti ditanggung oleh asuransi. Nah, ini untuk Brio tipe E. Ini lampu depannya dia masih menggunakan halogen ya. Ini mika lampunya, kemudian sudah dilengkapi dengan lampu senja di bawah. Kemudian untuk spion lipetan biasa ya, belum retract. Ini lampu belakang model begini, Brio Satya tipe E. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam. Ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya. Kemudian sebentar. Kilometer ini masih 6.000 km, masih kondisinya like new sekali ya. Ini 6.000 km, jadi sangat jarang dipakai. Ya. Kemudian untuk double D-nya dia masih pionir. Ini sepertinya ori bawaannya. Apa sudah di-upgrade ya? Kayak ginilah. Pionir double D. Kemudian ini kondisinya adalah transmisi manual ya. Brio Satya tipe E manual tahun 2020. Ini handbrake-nya. Kemudian untuk jok dia masih ori, belum dibungkus cover jok. Ini. Kemudian ini masih plastikan ya, kondisinya masih like new ya. Nih, karena odometernya juga baru 6.000 km, saya jamin kondisinya like new. Ini hanya kotor pemakaian aja ya, karpet semuanya masih bagus semua. Ini hanya kotor aja, tapi saya jamin kondisinya sangat bagus karena odometernya juga baru 6.000 km. 6.000 itu ya kayak mobil baru berarti ya. Oke, ini sudah SRS airbag 2 sisi. Kalau dilihat sekilas, saya pernah review Jazz, Honda Jazz ya. Ini bentuk-bentuk dashboardnya mirip ya.
mirip ada model-model begini. Nih bagian bawah ini masih mulus sekali. Ini bekas diinjaknya masih minim ya, ini nih kelihatan banget ya. Ada bekas injak. Ini kalau di salon dikit aja nanti hilang semua. Kembali like new lagi. Kemudian yang belakang. Sebentar, ini nganceng ya ternyata. Harus dibuka dulu. Nah, ini pintu belakang sudah menggunakan, ya jelas ya, menggunakan hidrolik. Ini bagasinya kondisinya masih sangat mulus sekali. Nih. Kemudian kita cek kondisi mesin ya, karena 6000 km saya yakin kondisinya nggak akan banyak keluhan ya, masih like new. Ini mesinnya 1200 cc EV-Tech. Sebentar. Coba kita nyalakan mesinnya. Bisa diperhatikan ini mesinnya kondisinya masih sangat like new ya, karena masih juga 6000 km, jarang sekali dipakai walaupun secara usia sudah 1 tahun ya. Tapi ini unit sangat jarang dipakai, kondisinya like new. Ini hanya kotor aja, tinggal di salon dibersihkan, beres, kembali seperti baru lagi. Ini ada sedikit gores, ya bukan gores ding, hanya baret, tapi ini di salon hilang ini. Ini ada bekas goresan halus. Ini di salon hilang. Ya, yang lainnya nggak ada. Ini AC-nya sudah otomatis ya. AC otomatis. Ini seperti kita nge-review mobil baru karena kondisinya juga masih 6000 km ya. Nah, jadi ini sekaligus review Brio tipe E, Satya tipe E tahun 2019 pembuatan, tapi STNK tahun 2020, pemakaian tahun 2020 awal bulan Januari. Dan ini kondisinya masih sangat istimewa, odometer masih 6000 km. Nah, ini untuk door trim ya. Ini masih jelas seperti like new juga. Untuk fiturnya ini ada power window 4 pintu, kemudian ada lock ya.
pembukaan, ini kemudian untuk kunci power window, kemudian ini untuk pengaturan spion di sini semua ya, di bagian apa namanya, door trim. Nah, untuk kemudian untuk lain-lainnya ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag di dua sisi ya, dua sisi. Kemudian di panel depan ada RPM, kemudian ada kecepatan, kemudian ini full meter. Kemudian di tengah ini ada apa namanya, odometer dan lain-lain. Bentar, kita hidupkan. Nah, ini ada jam, kemudian ini ada odometer, masih 6000 km. Kemudian untuk double din dia menggunakan Pioneer. Ini ada Hazard. Kemudian transmisi manual ya, cocok bagi Anda yang pengen mobil yang istilahnya simple, tidak banyak perawatan. Ini cocok bagi Anda, dan kelebihan manual begini purna jualnya bagus ya, lebih bagus daripada yang Matic. Yakin ya, dengan harga baru lebih murah, namun kadang ketika dijual lagi malah bisa harganya lebih tinggi daripada yang Matic yang harga barunya lebih mahal. Lain-lain untuk kondisi pintu dan lain-lain saya yakin like new. Di belakang sini ada speaker satu, berapa in ini ya, 6 in atau mungkin ya, sekitar 6 atau 8 inci speaker. Kemudian handle gripnya masih seperti ini modelnya, kuncinya model seperti ini. Untuk yang luar dia sudah model tarik begini ya. Ini wiper depan 2 ya. Kemudian dia spionnya masih wiper biasa. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan talang ori Brio ya, all new Brio ya, brandnya all new Brio. Kemudian ini apa namanya, tangki bensinnya di sebelah kiri, velg R14 standar, bawaannya Brio masih ori. Dan di sini ada emblem Honda Prospect motor ya di sebelah kiri. Kemudian apa namanya, ini wipernya yang belakang. Ini saya nggak tahu kenapa logo Hondanya yang belakang begini ya. Mungkin ada teman-teman yang paham kenapa logo Hondanya dikasih logo yang begini, tidak seperti Honda pada yang logo yang emblem depan. Bisa coret-coret di bawah. Di mesin dia menggunakan EVTEC. Ini sensor parkir ya di sini. Kemudian untuk kaca film dia sudah dilengkapi dengan kaca film. Tapi berapa persennya saya nggak begitu paham, mungkin sekitar kurang lebih 60% ya, 60% di 4 kacanya di belakang, kemudian samping kanan kiri pintu. Untuk depan sudah dilapis juga, tapi paling ini berapa persen ya, ini sekitar 30% di yang depan. Oke. Nah, kemudian untuk kuncinya dia sudah menggunakan kunci immobilizer begini ya, cuma dia belum menggunakan tombol power button ya. Ini tipenya nomor rangka dan nomor mesin Brio Satya 1,2E manual transmission, kristal, warnanya hitam ini ya. Untuk tipe Brio yang all new Brio ini saya lebih suka tipe ini, sedikit pembaruan dibanding yang Brio lama yang model belakangnya agak trepes gitu ya. Menurut saya ini lebih elegan modelnya. Lampu depannya juga sudah menyipit. Ini kalau dilihat sekilas memang mirip-mirip ya kakak-kakaknya ya. Jadi Honda Jazz, kemudian HR-V, CR-V ya, model-modelnya begini mirip lah. Karena desainernya sama-sama milik Honda ya, jadi desain-desainnya mirip-mirip. Dengan lampu senja di bawah, logo Honda di tengah, dan lampu apa namanya utamanya dia sudah modelnya menyipit. Walaupun dia masih menggunakan bolam biasa, belum LED. Jadi teman-teman Insulog,
saya ceritakan riwayat mobil ini. Jadi mobil ini dibeli secara kredit ya, dengan DP yang lumayan besar ya. Menurut pemilik ini DP-nya sekitar 100 jutaan, dan ini angsuran sekitar 1,8 juta rupiah tiap bulan. Kemudian untuk angsurannya masih 4 tahun yang akan datang. Nah, ini oleh pemiliknya akan dijual. Nanti untuk masalah nego pengembalian DP lah istilahnya, itu berapanya nanti langsung ke pemiliknya, sekaligus nanti kita datang ke bank ya, karena ini kreditnya di bank BCA. Jadi nanti langsung ke pihak bank juga, bertiga antara penjual, pembeli, dan juga pihak kredit. Nanti kita hitung-hitungan sekaligus nego berapa harga yang pas untuk mobil ini. Nah, jadi DP-nya manut pembeli 100 jutaan ya, nanti jangan harus mengembalikan berapa, nanti bisa nego-nego lagi. Yang jelas kalau kondisi unit begini pasti dijual rugi ya, dan daripada Anda beli unit baru kredit juga, nah ini ada alternatif yang lebih hemat ya, lebih hemat sekian puluh juta dengan Anda mengambil unit ini ya, karena Anda tinggal melanjutkan angsuran sekitar 1,8 juta selama 4 tahun ke depan. Nah, ini kondisinya. Jadi harganya berapa saya belum bisa ngomong banyak, yang jelas tadi ya. Jadi untuk pemilik ini sudah DP sekitar 100 jutaan, kemudian angsurannya 1,8 juta kurang lebih untuk 5 tahun, dan ini sudah berjalan 1 tahun. Jadi Anda tinggal melanjutkan angsuran 1,8 juta selama 4 tahun yang akan datang. Nah, untuk harga pengembalian DP-nya berapa nanti bisa langsung nego-nego dengan pemilik. Yang jelas dengan kondisi begini pasti dijual rugi ya. Nggak mungkin penjual itu dapat untung ya, karena pasti rugi, karena ini dulu kan unit baru, harga cashnya kurang lebih ya 160 jutaan. Nah, teman-teman sekalian, karena ini unit baru kurang lebih 1 tahun ya, dan odometernya kita cek baru 6.000 km, saya jamin kondisinya like new. Hanya ada baret tadi di bodi ya, hanya ada baret di bodi, dan itu pun masih bisa di cover asuransi. Jadi Anda tinggal ngurus biaya klaim, nanti untuk biaya perbaikan nanti bisa. Terus ini platnya adalah plat AD Klaten. Jadi bagi Anda yang masih sekitaran wilayah Klaten, Solo Raya, ini mobil ini cocok untuk Anda, karena nanti pengurusan pajak dan lain-lain bisa deket ya ke Klaten. Untuk kondisi mesin kemudian interior saya jamin kondisinya like new, tidak ada keluhan sama sekali. Ini dijual bukan karena apa-apa, karena memang penjualnya ingin upgrade ke unit yang lebih tinggi, ke 1500 cc, sementara ini masih 1200 cc, kurang speknya ya, jadi pengen upgrade lagi. Itu kondisinya Brio Satya tipe E tahun 2019, pemakaian tahun 2020. Oke, jadi itu teman-teman sekalian untuk review mobil Honda Brio Satya tipe E tahun 2019 ya, pemakaian tahun 2020. Ini jadi tadi sudah saya sampaikan, sekali lagi ini masih kondisinya masih kredit, jadi kurang 4 tahun angsuran, untuk per bulannya 1,8 juta rupiah. Nah, untuk Anda yang berminat dengan unit ini nanti bisa nego langsung dengan pemilik berapa pengembalian DP yang pantas ya, karena memang untuk pemilik sudah DP dulu itu 100 jutaan lebih, 100 juta ya minimal untuk mobil ini. Jadi memang angsurannya ringan karena DP-nya banyak. Nah, nanti Anda bisa nego sendiri langsung dengan pemiliknya, langsung diketahui oleh pihak bank agar lebih aman juga berapa harga yang pantas untuk mobil ini, karena memang masih angsuran kurang lebih 4 tahun lagi. Oke, bagi yang berminat bisa kontak saya nanti untuk langsung saya teruskan kepada pemiliknya langsung. Jadi Anda bisa langsung nego nanti dengan pemilik. Unitnya ada di Ceper, Klaten, AD-nya juga AD Klaten. Ini saya di depan rumah pemiliknya, yang kebetulan beliau ada bisnis madu. Nah, nanti di video berikutnya insya Allah nanti akan kita review sedikit tentang madu Klanceng ya, madu Klanceng. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyimak Newsvlog. Sampai ketemu di video berikutnya.
Wassalamualaikum.